mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan Prodi Ilmu Administrasi Publik kelompok 2 semester 3. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah komputer dengan materi Internet Service Provider atau ISP. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Muhammad Abdul Syukur dengan NPM 2123082234, Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 2123082239, Nurlina dengan NPM 2123082245, Lina Yanti dengan NPM 2123082255. Pengertian Internet Service Provider. Perkembangan di dunia teknologi informasi semakin pesat, terutama internet, membuat perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi di bidang ini. Salah satunya adalah Internet Service Provider ISP, atau perusahaan yang berfokus pada penyedia internet. Apa itu ISP? ISP singkatan dari Internet Service Provider, atau dalam bahasa Indonesia singkatannya adalah PIJI. Secara umum, ISP adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Menurut Ensiklopedia Britania, ISP adalah perusahaan yang menyediakan koneksi dan layanan internet untuk individu dan organisasi. Setiap ISP menyediakan layanan yang berbeda-beda kepada pelanggannya. Tidak hanya menyediakan koneksi internet, tetapi juga meliputi pemeliharaan dan instalasi. Penyediaan jasa internet PJI atau Internet Service Provider disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyedia jasa internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, pendaftaran nama domain, dan hosting. Internet Service Provider atau lebih dikenal dengan penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Setiap kali kita terhubung ke internet, koneksi kita dirutekan melalui ISP. Biasanya ISP disebut sebagai provider atau penyedia. Melansir Tokopedia, ISP biasanya adalah perusahaan kabel atau perusahaan telepon seluler yang menawarkan langganan internet selain TV atau layanan komunikasi seluler. ISP juga dikenal sebagai Internet Access Provider atau IAP, penyedia akses internet. ISP ini menyediakan jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan ini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel, modem, sewa kabel, dan jalur label, radio maupun PSAT. Jaringan yang ditawarkan oleh ISP memang luas dan artinya baik. Itu pengguna internasional maupun lokal bisa terhubung secara global.
sehingga data bisa mengalir melalui jaringan data transmisi dan satu tempat ke tempat yang lainnya. ISP ini biasanya menerapkan biaya bulanan kepada pelanggan-pelanggannya. Hubungan ini biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu dial-up kabel. Hubungan dial-up sekarang banyak ditawarkan secara gratis atau dengan harga murah dan membutuhkan penggunaan kabel telepon biasa. Jalur lebar atau broadband. Hubungan ini dapat berupa non-kabel, internet satelit, broadband on, namun lebih mahal. Perkembangan internet di Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia mulai marak ketika memasuki era 90-an, terutama pada tahun 1995 yang ditandai dengan kemunculan Internet Service Provider (ISP). ISP ini muncul untuk menjawab kebutuhan pasar dengan kecepatan atau bandwidth 14,4 kbps hingga 28,8 kbps. Seiring berjalannya waktu, keberadaan ISP pun banyak bermunculan di Indonesia. Bahkan saat ini jumlahnya bisa dikatakan sangat pesat dan antar perusahaan penyedia jasa internet ini memiliki cara dan pelayanan masing-masing untuk menarik konsumen dan pasar. Terutama bagi perusahaan besar seperti media protokol internet yang sering digunakan adalah seperti IP, TCP, IMAP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, SSL, dan lain-lain. Beberapa layanan populer di internet yang menggunakan protokol di atas ialah email atau surat elektronik, Usenet, newsgroup, berbagai berkas, file sharing, www, World Wide Web, Getter, Access Sesi atau Session Access, WAIS, Planner, IRC, MUD, dan MUSHI. Fungsi dan cara kerja Internet Service Provider. Pada dasarnya, Internet Service Provider memiliki fungsi dasar sebagai penyedia layanan sambungan internet. Jika dirinci dengan lebih dalam lagi, maka fungsi ISP adalah sebagai berikut: menyambungkan pengguna layanan mereka ke gateway internet yang paling dekat, penyedia layanan jasa koneksi internet, penyedia perangkat modem yang dibutuhkan untuk dial-up koneksi internet, sebagai media yang menghubungkan pengguna internet dengan layanan informasi yang ada di World Wide Web (WWW), sebagai media yang digunakan pengguna internet untuk mengirim surat elektronik atau email, sebagai media yang digunakan pengguna internet untuk melakukan komunikasi suara melalui internet, sebagai local homepage untuk penggunaan internet, sebagai media untuk melakukan kegiatan upload dan download data di internet. Cara kerja ISP. Cara kerja ISP tergolong sederhana, yaitu hanya menanggung pengguna jasa internet untuk memberi permintaan akses. Kemudian pihak ISP akan merouting jaringan pada perangkat yang digunakan oleh pengguna jasa. Biasanya saja perangkat tersebut adalah handphone, modem, dan berbagai perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses internet lainnya. ISP memverifikasi akun kita dan memberikan alamat IP ke modem kita. Setelah kita mendapatkan alamat IP, kita akan terhubung ke internet. Kita juga bisa menggunakan router berupa perangkat terpisah atau terintegrasi dalam modem untuk memungkinkan beberapa perangkat sekaligus terhubung ke internet. Adapun layanan dari ISP ini biasanya dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu real-on demand internet. Contohnya, layanannya adalah Telkomnet Instan dan Telkom layanan dial-up dan ISP yang lain. Juga beberapa layanan di ISP wireless lokal, dedicated internet. Contoh
adalah layanan dari channel 11 era akses, PD dari Telkom, dan berbagai layanan dari ISP wireless lokal. Kelebihan dan kekurangan ISP. With kabel dan ISP wireless, salah satu contoh kita ambil salah satu ISP Telkom yang sudah sering kita dengar dengan nama Speedy. Speedy kelebihan murah, 90% daerah di Indonesia sudah tercover, tidak ada interpretasi apa-apa karena semua peralatan dipinjam dari Telkom. Kekurangannya lambat, banyak trouble, tergantung dari bagus jeleknya saluran telepon di daerah. Di daerah Anda, pelayanan kurang profesional dan terkesan biasa saja, tidak memberikan kesan. Wireless kelebihan, kalau bagi bermasalah biasanya dikasih tahu kemana harus share-nya, cukup cepat kalau lagi tidak hujan, relatif murah untuk penggunaan komputer di atas 5 unit. Pelayanan profesional, kekurangan mudah dibajak kecepatannya, bergantung dengan cuaca, kalau lagi hujan kecepatannya kurang interpretasi. Awal mahal karena ISP tidak meminjamkan power, harus pilih-pilih ISPT tergantung jarak lokasi kita ke gelombang terdekat. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi tower yang dibangun, tergantung halangan yang ada di sekitar. Klasifikasi dan jenis ISP. ISP atau perusahaan penyedia jasa internet juga memiliki klasifikasi tersendiri. Hal ini didasarkan pada jenis ISP serta kebutuhan konsumennya. Adapun terdapat 4 jenis koneksi yang umum digunakan dalam pemakaian ISP, yaitu sebagai berikut. 1. Dial-up koneksi. Dial-up adalah jenis layanan internet yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Koneksi dial-up mempunyai biaya yang terjangkau, bahkan terdapat layanan yang menyediakannya dengan gratis. Jenis koneksi banyak ditemukan di penyedia warnet. Dedicated connection, jenis koneksi internet ini bersifat tetap menyala selama 24 jam. Jenis koneksi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak komputer atau ruang terbuka yang membutuhkan koneksi internet. 2. Hotspot. Dalam penggunaannya, koneksi hotspot tidak perlu memakai kabel untuk dapat tersambung ke jaringan internet. Hotspot dapat ditemukan di tempat-tempat berkumpul seperti restoran, kafe, atau hotel. 3. Wireless. Koneksi wireless tidak perlu menggunakan media kabel karena menggunakan prinsip kerja wide area network. Dalam pemakaiannya, kita dikenakan biaya layanan pemakaian internet, tapi tidak dikenakan biaya telepon. 4. Mobile access. Layanan internet ini ditunjukkan kepada pengguna ponsel pintar untuk mengakses internet. Karena adanya layanan ini, Anda dapat menggunakan layanan internet kapan dan di mana saja dengan mudah. Jaringan yang ada pada mobile access adalah GSM dan CDMA. Masalah yang dihadapi ISP. Menggunakan ISP untuk kebutuhan internet memang menjadi jawaban bagi perusahaan maupun perorangan. Namun, dalam perjalanannya, ISP ini juga pernah mengalami beberapa permasalahan yang sering muncul. Pada umumnya adalah mengenai persoalan teknis, dan berikut beberapa permasalahan tersebut. Kesulitan akses internet meskipun statusnya internet connection. Dampaknya adalah lambatnya koneksi internet tersebut. Masalah berikutnya adalah mengenai akses ISP yang disebabkan oleh service provider ISP tersebut dan bahkan mati. Ini lebih disebabkan karena arus listrik tidak stabil, sehingga berpengaruh pada layanan ISP. Hal teknis yang juga dapat mengganggu kinerja ISP adalah adanya kabel jaringan yang terputus atau lepas, sehingga mempengaruhi
mempengaruhi jaringan. Selain itu, juga mengenai adapter yang tidak terhubung ke wireless network karena ada maintenance. Contoh layanan ISP yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa layanan ISP di Indonesia. Berikut ini adalah contoh layanan yang umum digunakan secara umum di antara lain. 1. IndiHome. 2. Access Service Dedicated to Internet atau ASTINET. 3. IM2. 4. Catering. 5. Swiss Media atau Fastnet. 6. Biznet. 7. EMC Play Media. 8. Angkasa Weaver. 9. Provider Mobile Access. Kesimpulannya, ISP atau Internet Service Provider adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggannya. Banyak cara-cara yang digunakan untuk dapat memilih ISP yang baik seperti yang disebutkan dalam PPT di atas. Banyak perangkat lunak yang dapat digunakan agar terhubung dengan internet. Salah satunya dengan Internet Explorer atau bisa juga dengan menggunakan jasa warnet atau warung internet. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.